Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jangbong. Kali ini saya akan meliput kebun lansia atau kebun saya yang ada di belakang rumah saya di Kelurahan Talang Ulu, Curup, Bengkulu. Setelah 3 bulan saya tinggalkan, guys. Mari kita masuk ke dalam kebun, guys. Nah, inilah situasi kebun yang ada di belakang rumah saya, guys. Mari kita lihat kebun ini setelah 3 bulan ditinggalkan. Dan ini suasana dapur yang ada di dekat kebun di belakang rumah saya, guys. Inilah penampakan kebun bila dilihat dari lantai 3 rumah saya, guys. Mari kita review satu persatu pohon buah-buahan yang ada di kebun ini, guys. Kita mulai dari pohon durian. Di depan saya ini ada pohon durian yang namanya durian montong. Umur pohon durian ini lebih kurang 3 tahun, guys. Tinggi pohon ini setelah umur 3 tahun lebih kurang 4 meter dari tanah sampai ke pucuk daunnya, guys. Dan diameter batang pohon ini setelah 3 tahun itu berkisar sekitar 10 cm. Warna daunnya juga, kalau pohon durian ini kelihatannya bagian mukanya itu warnanya lebih hijau, ya. Di kebun ini ada beberapa durian yang jenisnya durian montong. Yang di dekat ini juga, ini namanya durian montong. Cuma anehnya, walaupun umurnya sama dengan yang tadi, tapi tinggi pertumbuhannya lambat. Belum tahu penyebabnya apa, padahal pupuknya juga sudah dikasih. Coba kita lihat pohon durian montong lainnya, guys, yang ada di dekat pagar ini.
Nah, yang ini juga namanya pohon durian yang jenisnya durian montong, guys. Warna daunnya sama dengan yang tadi. Di mukanya warnanya agak lebih hijau, sedangkan di belakang daun itu warnanya agak kecoklatan. Tinggi pohon durian yang ini lebih rendah dibanding dengan yang tadi ya. Ini sekitar 3 meter. Dan diameter batangnya juga ya lebih kecil sedikit lah dari yang tadi. Satu lagi durian montong yang ada di kebun ini adalah yang ini, guys. Ini juga durian montong ini. Sama dengan yang tadi. Di samping durian montong, di kebun ini ada juga durian jenis Mosangking. Durian Malaysia katanya. Warna daunnya agak kuning, tidak sehijau daun durian montong. Nah, ini juga Mosangking jenisnya. Yang itu juga durian Mosangking. Umurnya juga ini lebih kurang 3 tahun, guys. Sama, cuma pertumbuhannya tidak merata. Ciri khas dari durian montong ini, guys, itu di pangkal batangnya. Ini kalau kita lihat di pangkal batangnya itu bercabang 2, guys. Tapi ada juga yang cabangnya 1 ya. Pada umumnya durian montong ini di pangkal batangnya di atas tanah itu bercabang 2. Maaf, maksudnya durian Mosangking. Nah, inilah kalau kita lihat perbandingan antara durian montong dengan durian Mosangking. Semua pohon durian yang ada di kebun saya ini, guys, sebanyak 11 batang. Sekarang kita lihat tanaman buah-buahan lainnya, guys, yaitu jambu alpukat. Nah, ini pohon jambu alpukat, guys. Pertumbuhannya lebih cepat ini, guys. Umur pohon alpukat yang ini kurang lebih 2 tahun. Tapi tingginya sudah 4 meter ya. Dan diameter batangnya juga itu lebih kurang hampir 10 cm. Alpukat ini katanya kalau sudah berbuah itu laku sekali ya dibeli sama pedagang. Malahan buah yang di batangnya itu diborong. Itu kadang-kadang harganya mencapai 1,5 juta satu pohon, tergantung dari banyaknya buah yang ada di batang alpukat itu. Kalau lihat
pohon alpukat sangat subur ya, tumbuhnya. Umur alpukat itu baru berbuah apabila mencapai lebih dari 4 tahun, guys. Ini baru berumur 2 tahun. Salah satu contoh alpukat saudara yang di sebelah pagar saya ini, sebelah pagar kebun saya, ini umurnya udah lebih dari 6-7 tahun. Nah, ini tinggi daripada pohon alpukat itu. Karena tertarik saya dengan tanaman alpukat, saya sudah tanam lagi, guys. Ada 4 batang saya tanam. Ini salah satunya, guys, pohon alpukat yang baru saya tanam. Kemudian yang ini lagi, guys, baru ditanam juga nih, guys. Dan yang ini, guys, juga pohon alpukat yang baru saya tanam. Satu batang lagi ada di sini, guys. Nah, ini pohon alpukat juga, guys. Ini sudah 3 hari yang lalu saya tanam, guys, dan setiap pagi dan sore saya siram. Kalau tidak hujan, selalu saya siram. Di dalam kebun ini juga ada pohon pisang, guys. Nah, itu di pinggir pagar itu banyak pohon pisang, tapi pisang yang paling bagus ada di sebelah timur dari kebun ini, yaitu namanya pisang tandu atau pisraja ya. Ada juga yang menamakannya pisang rusa. Ini baru berumur 1 tahun, guys. Udah ada buahnya, sudah mulai muncul itu buah pisang ini. Dan dari 1 batang itu sekarang anaknya sudah berjumlah, termasuk yang kecil itu 11 batang. Nah, itu ada yang kecil, guys. Yang sudah agak besar ada 5 batang, tapi ada juga tumbuh yang kecil. Ini cepat sekali pertumbuhannya kalau pisang. Pisang tandu ini bagus, guys, untuk digoreng dan sangat laku ya kalau dijual. Pisang tandu ini satu biji pisangnya itu besar-besar, guys. Sedangkan pisang yang lainnya yang di pinggir pagar tadi itu namanya pisang jantan ya. Pisang jantan itu umurnya sudah tua dan sudah banyak sekali anaknya, sudah sering sekali berbuah. Selain dari pisang dan durian, di kebun ini ada juga pohon jambu merah, jambu klutuk. Nah, inilah jambu klutuk, ada 2 batang di sini, guys. Ini batangnya sangat keras sekali, guys. Dan buahnya
sudah ada kalau pohon jambu klutuk ini. Ini kalau kita lihat buahnya, nah ini guys, ini buah dari pohon jambu klutuk. Ini sudah bisa dipanen guys, dan dia tidak berhenti berbuah walaupun buahnya itu tidak lebat, tapi ada terus. Jadi ada 2 batang pohon jambu klutuk. Isi jambu klutuk ini warnanya merah nih guys. Jadi enak sekali, vitamin C-nya banyak. Selain dari jambu klutuk, durian, dan pisang, di kebun ini ada juga jambu merah guys. Jambu ini enak sekali, manis kalau sudah panen. Cuma umurnya agak lama kali baru panen, 3-4 tahun yang akan datang. Ini baru berumur berkisar 7 atau 8 bulan. Masih lama baru bisa berbuah. Ini ada 1 batang jambu merah. Kemudian ada lagi 1 batangnya ada di sini guys. Kita lihat guys. Nah, 1 batangnya di sini dekat dengan pagar guys. Ini tinggi pohonnya sudah hampir 2 meter ya. Umur 7 bulan. Dulu waktu baru ditanam, bibitnya tingginya paling-paling 30 cm. Selain itu ada juga di kebun ini saya tanam singkong. Singkong ini baru berumur 3 bulan. Nah, inilah kebun singkong yang ada di kebun saya ini. Umur singkong ini baru bisa dipanen kalau sudah mencapai 8 bulan. Jadi saya manfaatkan lahan yang ada di pinggir pagar untuk menanam singkong. Singkong ini selain umbinya, pucuknya juga bisa kita petik untuk sayur, guys. Bidang lainnya yang saya tanam singkong adalah di sini, guys, di dekat pohon tebu ini. Ini juga singkong umurnya sama ini, baru berumur 3 bulan. Ini 1 petak ini jumlah batangnya sekitar 40 lah, 40 batang. Jadi sudah saya bersihkan, subur yang di petak yang ini, guys. Petak yang ini tadi itu sekitar 40 batang juga, cuma pertumbuhannya tidak merata, guys. Ada yang sudah tinggi, ada yang masih rendah. 1 petak lagi pohon singkong ini, kebun singkong saya tanam di petak yang ini, guys, yang di dekat dinding rumah ini. Ini juga pertumbuhannya tidak merata, guys. Ada yang sudah tinggi, ada yang masih rendah. Umurnya sama ini, 3 bulan juga. Dan sudah saya bersihkan, guys. Di
sini ada juga pohon kates, guys. Masih kecil tapi ini akan saya pelihara kates ini supaya bisa besar. Karena kates ini juga kalau di Curup ini subur, gampang pemeliharaannya. Ini kok patah pucuknya. Nah, kates ini juga pucuknya bisa dibuat gula ya, katanya bisa jadi obat. Selanjutnya kita lihat juga di kebun ini ada pohon serai, guys. Inilah pohon serai. Bagi yang belum tahu yang disebut dengan pohon serai, inilah, ini untuk bumbu dapur. Dan konon katanya kalau dibudidayakan, ditanam dalam jumlah yang luas, ini bisa dibuat minyak serai. Cuma pohon serai zaman sekarang di Curup ini tidak begitu bagus. Jadi batangnya itu tidak mau membesar. Kalau zaman dulu, guys, di Curup ini pohon serai ini satu batang itu bisa lebih dari besarnya jempol tangan kita, guys, lebih besar dari jempol. Tapi sekarang itu ya paling tinggi sebesar-besar jari kelingking. Apa karena cuaca yang sudah tidak cocok lagi, atau kesuburan tanahnya sudah tidak cocok lagi, tidak jelas kita, guys. Selain dari itu, yang terakhir adalah di kebun ini ada juga tanaman jeruk. Nah, jeruk ini cukup lumayan banyaknya di sini, guys. Ada sekitar 15 batang lebih. Nah, inilah jeruk. Dan sudah berbuah, guys. Nah, ini buahnya. Cuma buahnya itu tidak mau besar, guys. Ini baru berumur 3 tahun juga ini. Zaman dulu buah jeruk ini bagus sekali di Curup ini. Sekarang juga sudah kurang. Walaupun sudah dikasih pupuk, tapi tetap saja kurang begitu maksimal kelihatannya pertumbuhan dan hasil buahnya. Nah, ini jeruk semua ini sudah berbuah semua, cuma buahnya itu belum begitu besar sudah pada gugur. Tidak jelas kita penyebabnya apa. Mungkin karena banyak hamanya atau bagaimana ya. Sebenarnya kalau sudah panen lumayan, ini satu batangnya itu bisa puluhan kilo hasilnya. Nah, ya ini yang tumbuh di dekat dapur, guys. Jeruk. Nah, buahnya juga sudah banyak ini. Jeruk semua ini. Buahnya sudah banyak. Satu lagi yang saya tidak habis pikir ya, di kebun ini ada pohon pete yang saya tanam. Ini yang paling tinggi ini. Tingginya udah 10 meter lebih kali. Cuma beberapa bulan ini daunnya pada rontok ya. Tapi kelihatannya sudah tumbuh lagi daun muda. Mudah-mudahan saja
pohon pete ini kembali pulih seperti semula ya. Banyak burung juga guys di kebun ini. Pete ini biasanya buahnya itu tumbuh di ujung-ujung ranting itu. Dia mulai berbunga di ujung ranting, kemudian nanti dia muncul buahnya. Itu ada burung guys. Burung apa tuh guys? Burung. Nah, terbang dia guys. Inilah suasana kebun saya setelah saya tinggalkan selama lebih kurang 3 bulan, dan sudah saya bersihkan kembali sekeliling dari pohon-pohon tanaman yang ada di kebun ini. Sedangkan yang di luar dari lingkaran pohon itu yang sudah saya bersihkan, yang masih ada rumputnya, itu sudah saya racun rumput supaya mati rumputnya. Jadi racun rumput itu kalau menyemprotnya jangan dengan dekat batangnya. Nanti kalau dekat batang pohonnya bisa ikut mati. Jadi harus agak jauh. Ini kita bersihkan dulu sekeliling batang, baru kita semprot rumput yang di luar, yang agak jauh dari batang pohon buah-buahan yang ada di kebun kita. Demikianlah video saya kali ini meliput kondisi kebun yang ada di belakang rumah saya setelah saya tinggalkan lebih kurang 3 bulan. Karena kebun ini yang merawatnya adalah lansia, ya sedapatnya lah apa yang bisa saya lakukan untuk membersihkan dan merawat kebun ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment pada channel Sofyan Jangbong. Katakan camkoha, angkat jempol 3 kali. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.